Rusia meledak. Badan Intelijen Luar Negeri Rusia menuduh perusahaan-perusahaan pertahanan Serbia secara diam-diam mengirim senjata dan amunisi ke Ukraina. Tuduhan ini bisa mengguncang hubungan historis antara dua negara Slavia yang dikenal dekat sejak abad ke-19. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada Rabu 28 Mei 2025, situs resmi Badan Intelijen Luar Negeri Rusia atau SVR merilis laporan mengejutkan berjudul "Industri Pertahanan Serbia Berusaha Menembak Rusia dari Belakang". SVR mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan Serbia menggunakan dokumen palsu dan pihak ketiga untuk mengirimkan roket, peluru artileri, dan amunisi ringan ke Ukraina. Menurut SVR, senjata Serbia dikirim menggunakan sertifikat pengguna akhir palsu, kemudian dialirkan melalui Polandia, Republik Ceko, Bulgaria, negara-negara NATO lainnya, bahkan negara-negara Afrika. Barang-barang itu disebutkan telah muncul di medan perang Ukraina. SVR mengklaim 100.000 roket dan peluru howitzer, serta 1 juta peluru senjata ringan telah dipindahkan dengan cara ini. Salah satu perusahaan yang disebut terlibat adalah Yugo Impor SDPR, raksasa industri militer milik negara Serbia. Pernyataan SVR tak hanya teknis, tapi juga syarat muatan emosional. Kata-kata ini mengindikasikan rasa dikhianati oleh sekutu tradisionalnya. Presiden Serbia Aleksandar Vučić langsung angkat suara. Ia mengakui bahwa topik ekspor amunisi dibahas dalam pertemuannya dengan Putin di Moskow bulan Mei, dan kini telah dibentuk kelompok kerja bersama untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut. Namun, Vučić membantah keras sebagian besar tuduhan itu. Vučić menegaskan bahwa Serbia menjaga hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina, serta menolak tekanan Barat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Namun, posisi ini membuat Serbia berada di tengah konflik geopolitik besar, di mana netralitas bisa dituduh sebagai keberpihakan terselubung. Sertifikat end user atau pengguna akhir adalah dokumen penting yang memastikan bahwa senjata yang diekspor hanya akan digunakan oleh negara pembeli, bukan dialihkan ke pihak ketiga. Jika benar bahwa perusahaan Serbia memalsukan atau menyalahgunakan dokumen ini, maka itu bisa menjadi pelanggaran hukum internasional dan menodai netralitas Serbia. Tuduhan ini bisa mengguncang hubungan tradisional Serbia dan Rusia yang telah terjalin erat sejak abad ke-19, baik secara budaya, agama, maupun politik. Rusia selama ini adalah pendukung utama Serbia dalam isu Kosovo, sementara Serbia menolak mengakui sanksi Barat terhadap Rusia. Namun kini, kepercayaan Moskow tampaknya mulai retak. Jika tuduhan ini berkembang, maka Serbia bisa menghadapi tekanan dari Rusia, sorotan dari Barat soal netralitas palsu, dan ancaman reputasi di pasar ekspor senjata global. Belum lagi kemungkinan sanksi ekonomi atau diplomatik jika ditemukan pelanggaran serius. Isu ini adalah contoh nyata betapa kompleksnya posisi negara kecil di tengah konflik besar.
Di satu sisi ingin netral, di sisi lain berada di antara kekuatan raksasa seperti Rusia, NATO, dan Amerika Serikat. Apakah kamu percaya tuduhan Rusia terhadap Serbia ini benar? Ataukah ini hanya permainan politik intelijen di tengah perang panjang? Tulis pendapatmu di komentar.